badai zaman, maka naiklah kepada bahtera keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian kata Imam Fakhrul Razi, di sisi lain Nabi berkata, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, sahabat-sahabatku seperti bintang. Saudara, dulu itu belum ada Google Map, belum ada peta, titik koordinat pun orang belum tahu. Dulu kalau mau perjalanan jauh, yang menjadi tolak ukur apa? Bintang, saudara. Orang-orang yang ngerti dengan perbintangan untuk perjalanan jauh, oh tahu ini kalau bintang ini arah ke sini, bintang ini arah ke situ, saudara. Maka kalau orang yang tahu bintang mau berlayar di lautan sekalipun di zaman dulu, dia akan sampai kepada tujuan, tahu arah. Kata Rasulullah, kalau kalian berlayar, maka ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang yang mengarahkan kita kepada ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, tanpa sahabat Nabi kita nggak kenal ajaran Rasulullah, saudara. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang lain, saudara. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang benci sama sahabat Nabi, yang nyerang-nyerang, kenapa? Karena sahabat Nabi adalah mata rantai yang menghubungkan kita dengan Rasulullah, adalah bintang-bintang yang menunjukkan kita kemana ajarannya Rasulullah. Begitu sahabat Nabi diserang, maka berarti mereka mau memutuskan kita dengan mata rantai yang menyambungkan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kata beliau, di satu sisi Nabi bilang keluarganya adalah bahtera, di sisi lain Nabi bilang, kata Imam Fakhrul Razi, sahabat-sahabat Nabi bagaikan bintang. Maka Ar-Razi mengatakan, wa nahnu fi bahri taklif. Ini kita nih Bapak Ibu sekalian, kita hidup ibarat lagi berlayar. Kita hidup ibarat lagi berlayar, layar taklif. Kita berlayar di kehidupan, mengarungi kehidupan ini. Ada tauhid yang harus kita jaga, ada halal haram yang mesti kita perhatikan, ada perintah Allah yang mesti kita jalankan, ada larangan Allah yang mesti kita tinggalkan. Betul atau tidak? Sedangkan kata Ar-Razi, wa tadribuna amwajus syubuhat wasyahawat. Ketika kita berlayar di lautan, saudara, maka yang namanya lautan akan ada ombak, akan ada badai. Kita berlayar di kehidupan dunia, ombaknya ombak fitnah, ombaknya ombak syahwat. Ada ombak aliran sesat yang mau menghantam akidah kita, ada ombak syahwat yang mau ngajak kita maksiat, ada ombak kemaksiatan yang mau merusak kita. Kalau kurang-kurang bisa berlayar dengan baik, apa yang akan terjadi? Tenggelam. Saudara, tenggelamnya seperti apa yang Nabi katakan? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya muslim, paginya udah kafir. Paginya muslim, sorenya udah kafir. Na'udzubillah min. Maka kalau kita mau selamat, minimal ada dua hal, kata Ar-Razi, yang mesti diperhatikan. Kalau kita mau selamat dalam berlayar di kehidupan ini sampai husnul khatimah, kata Ar-Razi ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Satu, syarat selamat, kita harus punya kapal, perahu yang bagus, yang layak, yang enggak bolong-bolong, saudara. Kenapa harus yang layak? Karena kalau kekecilan tenggelam. Kenapa nggak boleh bolong-bolong? Karena yang namanya kapal kalau bolong-bolong tenggelam atau tidak? Tenggelam. Yang kedua, kata Ar-Razi, kalau mau selamat berlayar nggak cukup punya kapal doang, mesti tahu arah, saudara. Ente punya kapal bagus, tapi di tengah laut nggak tahu arah, sampai ke Zimbabwe ente. Betul atau tidak? Terombang ambing di lautan, di samudra, nggak tahu arah, hancur, saudara. Nggak bisa, saudara. Maka kata Ar-Razi, kalau mau selamat harus dua syaratnya: kapal yang bagus,
Yang kedua harus tahu arah, yaitu tahu bintang-bintang yang arah ini menunjukkan kemana, yang arah ini menunjukkan kemana. Maka saudara, bahtera kehidupan itu adalah Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah. Bintang-bintang itu adalah para sahabat. Makanya kata Imam Razi, fakadzalika raqiba ashabuna ahlus sunnah. Alhamdulillah kita diajarin guru-guru kita ahlus sunnah wal jamaah. Saudara, guru-guru kita ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan cinta ahlul bait saja nggak cukup, tapi harus dibarengi dengan mengikuti petunjuknya para sahabat. Saudara, hanya sahabat saja tidak cukup, tapi juga harus mencintai keluarganya Rasulullah. Saudara, hanya mencintai ahlul bait tanpa mengikuti petunjuk para sahabat ibarat berlayar tanpa tahu arahnya. Jawab yang kompak, kira-kira yang seperti itu selamat atau nyasar? Selamat atau nyasar? Begitu juga hanya mengikuti sahabat tapi tidak punya cinta kepada ahlul bait, ibarat orang yang berlayar tahu arah tapi tidak punya bahtera. Orang mau lewatin samudra, nggak punya kapal, nggak punya bahtera, berenang, kira-kira selamat apa tenggelam? Saudara, tenggelam atau selamat? Na'udzubillah min. Maka pegang baik-baik rumusnya. Saudara, cinta Nabi wajib. Yang menyampaikan kita kepada surga salah satunya cinta Rasulullah. Tapi cinta Rasulullah nggak cukup, harus juga dibarengi dengan cinta ahlul bait dan cinta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah tapi nggak cinta ahlul bait, dusta. Cinta Rasulullah tapi nggak cinta sahabat Nabi, dusta. Cinta sahabat Nabi tapi benci sama ahlul bait, bohong. Cinta ahlul bait tapi benci sama sahabat, bohong. Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Coba orang Bogor, sadayana jawab yang kompak supaya ilmunya ngeresep semuanya. Kalau begitu cinta kepada Rasulullah wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tanpa cinta kepada Rasulullah hidup kita hancur atau tidak? Hancur atau tidak? Saya mau tanya, kalau orang cinta Nabi tapi nggak cinta sama sahabat, dusta atau tidak? Cinta Nabi tapi nggak cinta sama ahlul bait, berarti cintanya dusta atau tidak? Cinta sahabat tapi nggak cinta ahlul bait, dusta atau tidak? Cinta ahlul bait tapi nggak cinta sahabat atau tidak? Dusta atau tidak? Siap cinta Rasulullah, siap cinta ahlul bait, siap cinta sahabat, siap naik di bahtera ahlul bait, siap ikuti petunjuk para sahabat. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Kalau Anda pahami apa yang saya sampaikan ini, maka satu, insya Allah Anda terhindar dari penyakit Rafidhah, bughdus sahabah, yang anti sahabat. Dan yang kedua, terhindar dari penyakit nawasib, yang benci kepada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Nggak sampai di situ, saudara Habib. Kalau di zaman sekarang bagaimana? Penafsiran ini, saudara, diaktualisasi, diupdate oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, saudara. Wali min auliyaillah, seorang kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insya Allah. Kiai Maimun Zubair ini wali alim, dan beliau salah satu orang yang tenggelam dalam cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Sayyidatuna Hubabah Khadijatul Kubra dan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah takdirkan Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair itu dikuburkannya di Ma'la, saudara, dekat dengan makamnya Sayyidatuna Khadijah Kubra. Itu waktu haji, kebetulan Al-Fakir waktu itu lagi haji juga, dan alhamdulillah Allah muliakan bisa ikut memakamkan Mbah Maimun Zubair. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari beliau insya Allah. Mbah Maimun Zubair seorang ahli tafsir mengaktualisasi tafsiran ini. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau dulu, saudara, ada ahlul bait Nabi yang hidup di zaman Nabi, maka bahtera itu sampai sekarang masih ada. Apa bahteranya? Bahteranya yaitu para keturunan Rasulullah. Disebut sama Mbah Maimun di situ, para habaib, para asyraf, para sahabat. Sama Mbah Maimun disebut tuh rinci.
Ini disebutkan dalam buku yang diterbitkan oleh Sidogiri, saudara. Sidogiri ngeluarin buku judulnya Kiai dan Habib. Di dalam bukunya Sidogiri tersebut disebutkan nih penafsiran Mbah Maimun ini, saudara. Bahtera itu masih ada sampai sekarang, nggak berhenti. Tentunya keturunan Nabi yang lurus, yang istiqomah, yang alim, yang soleh, bukan yang sembarangan, saudara. Ibadah Allah. Makanya kalau kita lihat bahtera keturunan Rasulullah sampai sekarang, lihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, Qaddas